Sepertinya ini memang tempat yang sempurna, Bu, buat menyembunyikan Namira di sini. Iya. Kalau di rumah riskan dengan Marsha. Kasihan, keluarganya pasti mencarinya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang anak itu sudah mendapatkan perawatan dengan baik. Ternyata benar, Narmila dirawat di sini. Halo. Bagus. Baik. Kalau gitu kalian terus awasi di sana. Saya akan kabarin Ibu Sekar. Itu anak buah kamu? Benar, Bu. Anak buah saya mengabari kalau Namira ditemukan di rumah sakit di luar kota, Bu. Saya akan kabari Non Marsha, Bu. Tunggu. Kamu jangan kabarin Marsha. Saya mulai curiga kalau sekarang Marsha mulai menentang saya. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Marsha. Kenapa dia bersikap seperti itu? Sekarang tugas kamu adalah membawa Namira keluar dari rumah sakit itu. Kita sembunyikan Namira dari Marsha ke tempat yang sudah saya siapkan. Ngerti kamu? Baik, Bu. Saya mengerti. Halo, Mbak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini, Mbak. Saya keluarga dari pasien bernama Namira yang kemarin ditemukan warga di sungai. Begini, Mbak. Saya mau bawa Namira untuk perawatan di kota biar lebih dekat sama keluarganya. Dan juga biar kami sekeluarga bisa memantau perkembangan kesehatan Namira, Mbak. Apa Bapak membawa data-data pasien untuk bisa kami pastikan datanya sesuai, Pak? Aduh, kalau itu identitas Namira saya nggak punya, Mbak. Dan mungkin Namira sendiri yang membawanya, tapi identitas itu pasti hilang saat tragedi itu terjadi. Tapi saya punya data-data foto yang mungkin bisa Mbak samakan dengan wajah pasien. Ini, Mbak. Bu Sekar memiliki banyak foto Namira saat Ibu Sekar menyelidiki siapa Namira sebenarnya tempo hari. Oh iya, benar. Sama, Pak. Jadi saya bisa bawa pulang pasiennya? Boleh saya minta identitasnya, Pak? Boleh. Ini, Pak. Untung saya dan Bu Sekar sudah menyiapkan semuanya, sehingga tidak takut identitas saya dikenali. Bapak Marjo beralamat di Cakung, Jakarta Timur ya, Pak? Oh iya, benar, betul. Kalau begitu, saya copy dulu data-datanya dan akan saya sampaikan ke atasan saya. Setelah itu, Bapak bisa langsung mengurus administrasinya. Kalau begitu, silakan ditunggu ya, Pak. Mari, Mbak. Iya. Bos, CCTV rumah sakit sudah saya atasi. Kita aman. Bagus. Kalau gitu, sebentar lagi kita bisa bawa Namira keluar dari rumah sakit ini. Pak, permindahan pasien sudah dikabulkan. Terima kasih ya, Sus ya. Semoga Namira cepat sembuh ya, Pak. Makasih, Sus. Dengan adanya Namira di genggamanku, bisa aku jadikan senjata untuk menghadapi Al suatu saat nanti. Aku masih curiga. Kenapa Marsha bersikap itu kepada aku? Sudah mulai berani menentang. Dengan adanya Namira di genggamanku, suatu saat aku bisa gunakan untuk menghadapi Marsha. Sampai saat ini, Marsha tidak sadar kalau Namira adalah adiknya. Aku nggak habis pikir kenapa sikap Marsha bisa begitu kepadaku. Aku harus cari tahu jawabannya. Bagaimana bisa seperti ini ya? Padahal tadi pagi juga baik-baik saja. Dan biasa juga dicek selalu berkala.
Tapi kok sekarang malah tidak ada sinyalnya ya? Sepertinya orang-orang yang membawa Namira sengaja memutuskan koneksi CCTV, Pak. Apa ini ulah Marsha ya? Bisa jadi, Pak. Ada petunjuk nggak untuk di CCTV lain? Selain di sini? Semuanya sudah saya informasikan, Pak. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Oke, gini aja. Sekarang kita coba ke kamar Namira. Kita bicara sama dokter yang merawat Namira. Saya mau tahu kondisi Namira yang sebenarnya seperti apa sebelum dia dibawa pergi. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak. Dokter tadi bilang kan, kalau orang yang membawa Namira itu mau memindahkan Namira ke rumah sakit yang ada di kota. Feeling saya sih enggak. Nggak bakal dibawa ke rumah sakit. Pasti dibawa ke suatu tempat. Tapi karena kejadian ini, saya semakin yakin kalau memang Namira tuh ada masalah sama mereka. Karena cuma mereka yang bisa meyakinkan pihak rumah sakit untuk membawa Namira kan. Saya tahu ini pasti berisiko juga buat kita, tapi apa nggak sebaiknya kita langsung tanya ke... Jangan ngobrol di sini. Jangan bahas apapun di sini. Terlalu riskan. Baik. Takutnya ada orang yang nguping atau ada siapa di sini, kita nggak ada yang tahu. Tapi dari penjelasan dokter tadi sedikit membuat saya lega sih. Karena dokter bilang kan Namira sedang masa pemulihan. Jadi ya setidaknya Namira sedikit lebih baik lah. Tapi permasalahannya kalau Namira nggak langsung dibawa ke rumah sakit ini malah bisa membuat kondisinya semakin memburuk. Sekarang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Yang bisa kita lakuin ya cuman berusaha untuk menyebarkan tim kita mencari Namira. Udah, kita balik aja ya. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa Namira benar-benar hilang dan apa yang dimaksud Al dengan mereka? Apa ada orang lain yang Al curigain selain aku? Karena jelas-jelas dari pagi ini Al curiga sama aku. Sol, ini 5. Oh 5, Ya. ini. Nah, gitu. Pokoknya kalau Rena inget pasti bisa kok. Tuh. Nih, dengerin nih, dengerin Cus nih. Ada dengerin, Sus. Cus Mirna hebat ya. Pinter banget. Tuh, Miss Kiki, walaupun ini udah lama tapi Cus masih bisa mainin pianika loh. Keren banget. Tapi Kakak Rena gini, ini kan pianika ini kan alat tiup, ya kan? Ini kan pakai alat tiup. Kalau alat tiup ini nggak boleh bareng-bareng, jadi harus sendiri-sendiri. Kayak Cus kan Cus sendiri, Rena sendiri gitu. Jadi nggak boleh dipakai-pakai sama yang lain. Karena kan ini kan dari mulut kita, gitu, ngerti ya? Jadi Miss Kiki jangan pakai-pakai punya Cus ya. Ih, siapa juga orang ini dipakai sama Mbak Mirna gitu, nggak mau Kiki. Ini kayaknya tadi kuyup banget. Ya bukan apa aja. Cuma kalau pengen pakai inian kita tiupan sendiri dipasang sini dicopot bisa kan? Bisa. Yang pasti penting kita yang penting alatnya ini nggak boleh bareng-bareng. Karena ini kan dari mulut kita sendiri. Karena pasti kalau lagi main begini aus. Sambilin minum mau? Mau. Tunggu sebentar ya, jadi pakai. Enggak. Ya, aduh, maaf ya. Ntar ya, aku sambil minum dulu bentar. Ya, Sus. Tuh, Adik mau pencet-pencet nggak? Nah, nih adik boleh cobain. Cuma Miss Kiki nggak bisa niupin ini soalnya kan ini punya Cus Mirna, oke? Nah, coba adik. Tiup. Enggak, orang kan? cuma enggak, aku nggak sampai diinin sama adik, orang cuma dipegang doang. Jangan diajarin ke adik juga. Ya, kan nggak enggak. boleh. Iya. Ki, mohon maaf ya Ki ya. Bukannya gue pelit. Kalau yang namanya alat tiup ini, kalau kita dari mulut ke mulut kita kan nggak tahu bakterinya seperti apa. Ya dong, dan ini nggak cukup cuma buat dilap. Tadi dipakai sama adek. Enggak. Ayo cuci. Ya cuma gini doang tadi. Cuci nggak? Dipegang sama tangan lagi. Kita nggak tahu tangan Kiki tangannya bersih apa enggak. Lah, bersih ya? Enggak. Tuh, cobain deh. Dipegang lagi. Bersihin nggak? Ya, ini nih. Miss Kiki nih emang kadang suka iseng Copot deh. juga nih. Ya, nih. Ayo kita bersihin ini mau? Ayo bersihin ini ayo. Ayo, apa di sini? Lah, dia mah mau aja ya? Iya. Yaudah, Bersihin dulu bentar. Ya. Tadi emang bener dok,
rekan saya yang meriksa pasien atas nama Ibu Namira sebelum diserahkan ke keluarganya. Tapi kayaknya seperti pasien itu ada masalah keluarga yang pelik. Ya, kondisi pasien yang kita rawat terkadang penyebabnya bisa jadi karena hubungan keluarga mereka juga. Tapi saya heran, kenapa CCTV rumah sakit tiba-tiba rusak ya? Kemungkinan kebetulan aja itu, Dok. Ya udah, saya mau permisi periksa pasien lagi, Dok. Oke, kasih. Apa ini ada kaitannya dengan Mama? Mama itu pintar, licik, manipulatif. Tapi buat apa Mama melakukan ini semua? Dan kemarin Mama udah percaya kalau Namira meninggal dan hanyut di bawah arus. Sepertinya aku harus pastikan sendiri nanti. Sepertinya memang ada orang lain yang mengincar Namira. Kita pergi dari sini sekarang. Saya nggak mau tahu gimana pun caranya. Pokoknya cari informasi di mana Namira berada. Saya akan bayar berapapun kamu. Baik, Bu. Saya dan anak buah saya akan terus berusaha mencari Namira. Lagi pula, ini ada unsur lalai saya. Padahal, saya meninggalkan hanya sebentar ke toilet. Saya tunggu kabar kamu. Baik, Bu. Ini kalau dugaan saya memang benar ya, Namira itu punya masalah sama Bu Sekar dan Marsha. Berarti memang mereka yang menculik Namira. Cuman masalahnya begini, Marsha ini kan pion Bu Sekar. Tapi kenapa soal Namira ini Marsha nggak berkoordinasi dengan baik dengan Bu Sekar? Agak aneh. Iya Pak, betul Pak. Bahkan dari tadi aja tidak ada komunikasi antara Bu Sekar maupun Bu Marsha, Pak. Gitu. Ya saya tahu lah. Kalau memang Namira ini bermasalah, pastinya Bu Sekar atau Marsha memang ingin menghabisi Namira. Kita bisa lihat Marsha menyewa detektif untuk mencari Namira. Cuman masalah yang kedua, ini agak janggal nih, mengenai ekspresinya Marsha. Ekspresi yang ditimbulkan Marsha itu adalah ekspresi rasa bersyukur. Bersyukur ketika mendengar ada orang selamat. Ini kan aneh. Ya kan? Tadi kita juga bisa lihat kok. Ketika Marsha tahu si Namira itu nggak ada di rumah sakit, paniknya kayak gimana? Ya itu Pak. Itu memang alasannya kenapa Bu Marsha menyembunyikan sesuatu dari ibunya. Pokoknya gini ya, masalah ini langsung kita koordinasikan sama polisi. Ya. Terus yang kedua, taruh tim kita di sini untuk mengawasi dan tanya-tanya sama pihak rumah sakit. Siapa tahu kita dapat informasi siapa yang membawa Namira. Sepertinya ini memang tempat yang sempurna, Bu, buat menyembunyikan Namira di sini. Iya. Kalau di rumah, riskan dengan Marsha. Jangan sampai Marsha tahu tentang tempat ini ya. Tapi Bu, apakah Non Marsha belum tahu kalau Ibu